Kalau niatnya tulus, ikhlas, maka Allah akan membantu dengan cara yang nggak kita sangka-sangka. Jadi sebelum posting konten, salam sahabat Self Mastery. Coba bayangin ya, dulu kalau Anda pengen dikenal, harus masuk TV dulu, ya, atau masuk radio, atau koran lah ya. Lalu harus punya koneksi, harus punya modal besar, dan kadang keberuntungan ya. Tapi sekarang cukup pakai HP dan kuota internet, siapapun bisa membangun audiens sendiri. Anda bisa jadi seorang kreator, pebisnis, coach, musisi, atau apapun yang Anda mau, asal mau mulai. Tapi lucunya justru di zaman semudah ini, banyak orang malah bingung ya, atau takut, atau sibuk mikirin nanti orang ngomong apa ya. Dan itu yang sering banget bikin kita gagal sebelum memulai. Nah, Gary Vee, salah satu tokoh digital marketing paling berpengaruh di dunia, bilang begini, zaman sekarang adalah zaman emas, tapi hanya orang yang berani mulai yang akan memenangkannya. Dan di video ini, saya pengen mengajak Anda untuk benar-benar ngerti gimana caranya bangun personal branding, dapetin penghasilan dari passion, dan menembus dunia digital tanpa harus menjadi orang lain. Oke? Anda tertarik? Anda sudah siap? Yuk kita bahas ya. Nah, tips yang pertama, mulai dari intent atau niat ya. Mulai dari niat atau niatnya harus jelas ya. Nah, Gary bilang, kalau niat Anda cuma cari uang, Anda bakalan capek. Dan itu benar ya. Oke, saya sepakat. Tapi kalau niat Anda untuk memberi manfaat, uang akan datang dengan sendirinya. Anda belum percaya dengan pernyataan ini, atau Anda masih ragu-ragu, nah Anda jangan langkah dulu ya. Sebelum ini benar-benar diyakini. Oke? Anda harus benar-benar yakin dulu. Dan saya sudah percaya, saya sudah yakin ya. Karena niat adalah getaran pertama yang menentukan arah rezeki kita. Kalau niatnya tulus, ikhlas, maka Allah akan membantu dengan cara yang nggak kita sangka-sangka. Jadi sebelum posting konten, tanya dulu ke diri sendiri, aku bikin ini buat apa? Apakah buat pamer, ya, atau buat memberi nilai? Oke? Tips berikutnya, tips kedua, jadilah asli, ya, original. Jangan pura-pura atau niru-niru orang lain. Jadilah diri sendiri. Nah, ini sering kita dengar ya. Oke, sahabat Self Mastery, orang bisa mencium ya, mencium bau ketulusan. Bahkan lewat layar sekalipun bisa kelihatan ya. Orang bisa merasakan. Jadi kalau Anda palsu atau memalsukan, cepat atau lambat audiens akan tahu. Jadi nggak perlu sok keren, nggak harus ngomong kayak motivator, cukup jadi diri sendiri ya, cukup menjadi diri sendiri ya. Apapun orang bilang, tetaplah selama Anda sudah yakin ya, dan itu memang merepresentasikan diri Anda sendiri, melaju terus. Oke? Karena autentisitas itu magnet paling kuat di dunia digital ya. Oke, otentik. Yang ketiga, harus diperhatikan dokumentasi versus kreasi. Nah, ini beda ya, antara dokumentasi dan kreasi. Apa bedanya? Nah, banyak orang gagal memulai karena overthinking duluan ya. Dengan mengatakan, aduh aku belum siap Nah, belum punya kamera yang bagus, belum tahu ide konten gimana, ini gimana, itu gimana nanti. Udah, kebanyakan overthinking ya. Padahal Gary Vee bilang, stop creating ya, stop creating, start documenting. Nah ini cari yang mudah ya. Lebih mudah mana antara creating dan documenting? Antara meng-create ya, mencipta, dengan mendokumentasikan, sesederhana itu.
tentu lebih mudah mendokumentasikan ya daripada berkreasi. Berkreasi butuh ide, kreativitas ya, inovasi, butuh pemikiran ekstra. Sementara mendokumentasikan sudah tinggal melakukan aja, dokumentasikan. Bisa dipahami ya? Oke? Artinya berhenti menciptakan kreasi atau karya, tapi cukup mulai dengan cara berpikir mendokumentasikan kejadian. Ya, jadi cukup ceritain perjalanan Anda apa adanya. Misal proses belajar, ya udah ceritain aja apa yang Anda lakukan. Kalau Anda menceritakan apa yang Anda lakukan, itu akan lebih mudah disampaikan ya, dan akan lebih mudah menjadi satu konten begitu. Oke? Atau proses perjuangan, proses refleksi, semua bisa jadi konten yang inspiratif ya. Anda nggak perlu sempurna, Anda cuma perlu jujur dengan diri Anda sendiri. Oke, yang keempat, passion itu bensin. Nah, lagi-lagi ya, ini passion. Kalau Anda ngejar uang, Anda akan cepat capek. Tapi kalau Anda bekerja karena cinta, ya, dan bekerja karena Anda punya alasan yang kuat, ya, strong why, untuk memberi kebermanfaatan, ya, yang positif, Anda akan tetap jalan, bahkan ketika belum ada hasilnya, ya. Saya pun mengalami itu. Waktu dulu mulai bikin konten tentang pengembangan diri, hampir nggak ada yang nonton, ya. Tapi saya tetap lanjut, saya tetap jalan. Karena saya tahu ini hal yang saya cintai. Dan saya tahu saya ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Ya, saya ingin berbagi ilmu. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau Anda nggak dibayar pun, Anda apakah tetap mau melakukan hal yang Anda lakukan itu? Nggak. Kalau jawabannya iya, berarti itu passion Anda. Disitulah takdir Anda menunggu. Oke, berikutnya tips kelima. Fokus di platform yang cocok. Nah, jangan kejar semua platform sekaligus ya. Gary Vee menyarankan fokus dulu. Kalau Anda suka ngomong panjang, berarti yang cocok di YouTube ya, bikin konten YouTube. Kalau Anda sukanya video-video pendek, TikTok lebih oke berarti ya. Oke. Kalau Anda suka visual, main di Instagram. Kalau Anda lebih profesional, LinkedIn ya bisa jadi tempat Anda bersinar. Kuncinya, pahami di mana energi Anda paling alami mengalir. Nah, ini tips dari Gary Vee. Tips keenam, sabar dan konsisten. Nah, ini di semua syarat ya harus berlaku ini. Oke, kebanyakan orang gagal bukan karena nggak bisa sebenarnya, tapi karena berhenti terlalu cepat, nggak konsisten ya. Gary Vee sering bilang, jangan berharap viral, berharaplah bertumbuh. Nah, ini ya yang bikin kita bisa bertahan. Jangan berharap viral, tapi berharaplah bertumbuh. Viral itu bonus ya. Satu kali kalau kita konsisten bisa sampai ya ke titik itu. Oke? Nah, kalau viral itu bonus, nah sementara konsistensi itu adalah pondasi yang harus dibangun ya. Prasyarat ya, itu harus dilakukan, konsisten. Kalau Anda terus hadir, terus berbagi, terus memperbaiki diri, maka algoritma Allah yang nanti yang akan bekerja ya. Oke. Dan terakhir, tips ketujuh, ubah personal brand Anda menjadi mesin uang ya. Nah, begitu Anda punya audiens yang percaya, rezeki akan datang dari banyak arah. Bisa dari sponsorship, dari ads, kursus online, afiliasi, sampai jual produk sendiri ya. Tapi ingat, jangan kejar uang, tapi kejar hubungan. Oke, kejar hubungan. Karena di balik setiap like dan komen, ada hati manusia yang tersentuh. Dan kalau Anda bantu banyak orang, uang cuma efek samping ya dari pengaruh Anda itu. Oke? Sahabat Sales Mastery, sekarang saya mau tanya, berapa lama lagi Anda mau nunggu? Berapa banyak ide yang sudah Anda kubur karena takut dikritik? Berapa banyak potensi yang Anda simpan karena takut gagal? Anda nggak perlu nunggu sempurna untuk mulai ya. Karena orang sukses bukan yang paling jago, tapi yang berani melangkah duluan. Mulailah, mulai hari ini ya. Ambil HP Anda, buat satu konten kecil, tulis satu ide sederhana, dan posting.
saat ini juga. Bukan buat viral, tapi buat melatih keberanian. Dan percayalah, kalau Anda terus memberi nilai, Allah akan membalas dalam bentuk yang lebih besar dari yang Anda bayangkan. Jadi, apakah Anda siap untuk crush it? Ya, apakah Anda siap untuk crush it? Nah, ini judul bukunya ya, crush it. Bukan cuma di dunia digital, tapi juga di dalam hidup Anda. Oke? Kalau Anda suka video ini, silakan klik like dan subscribe dan tulis di kolom komentar satu passion Anda yang siap Anda hidupkan kembali hari ini. Tulis di komentar ya. Saya Agus Santoso, sampai ketemu di video berikutnya. Salam Self Mastery.